يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwah fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid kita, Masjid Husnul Khatimah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah sama-sama diberi kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah, kemauan dan kemampuan juga diberikan oleh Allah dalam rangka kita sama-sama belajar agama ini, saling ingat mengingatkan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang lebih dari nikmat apa yang telah diberikan kepada sebagian kita. Itu kita sudah diikutkan ketika kita selesaikan satu kewajiban, satu ibadah, kemudian Allah lagi mengizinkan kita untuk sama-sama melakukan satu ibadah lagi. Sungguh ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sama-sama mampu istiqomah di atas nikmat yang seperti ini. Malam hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang kitab ini, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang dijelaskan, yang disyarah oleh Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah. Bisa dengar suara anak ya? Bisa. Kita masuk kepada bab yang 9 dalam kitab ini, yaitu babut tafkir fi adzimi makhluqatillah taala, yaitu bab kita merenungkan atau memikirkan begitu besarnya, begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengajak kita untuk merenungkan, untuk memikirkan begitu besarnya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa fana'ud dunya, dan juga agar kita mengingat bahwa dunia ini fana. Ya, wa fana'ud dunya wa ahwalul akhirah, dan juga kita diajak untuk memahami bahwa dunia ini fana, dan diajak untuk kita berpikir, kita mengingat selalu keadaan akhirat, bagaimana kehidupan akhirat, wasairi umuruhuma, dan seluruh umur atau kejadian keduanya, ya, baik dunia maupun akhirat. Ya, ini disuruh kita diajak untuk berfikir, ya. Wa taksirun nafs, dan juga agar kita mengurangi hawa nafsu kita dalam urusan dunia ini, ya. Wa tahdibuha, dan agar selalu kita mengingati, ya, berhati-hati dalam dunia ini. Wa hamluha 'alal istiqamah, dan kita menjalankan kehidupan di dunia ini dengan ibadah, dengan zikir itu dengan penuh istiqamah. Ini bab yang begitu panjang, judulnya panjang, ya. Intinya di sini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini mengajak kita untuk berfikir. Dan ternyata para ulama kita menyebutkan berfikir juga adalah perkara ibadah. Jadi barang siapa yang memikirkan, ya, termasuk memikirkan kehidupan besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memikirkan kehidupan akhirat, ini adalah salah satu di antara ibadah juga. Jadi ibadah itu tidak hanya sebagaimana yang kita pahami, sholat saja, baca Quran saja, puasa saja, ya. Jadi ketika
berzikir, mengingat, merenungkan kebesaran keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ya, bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala diriwayatkan dari beliau, seseorang ketika dia berzikir mengingat kematian, itu pahala kebaikannya lebih besar daripada sekedar sholat sunat. Jadi kita mengingat kematian, kita mengingat akan kematian, ya, kita mengingat bagaimana proses kematian, apa yang kita menghayalkan, kita memikirkan apa yang akan terjadi ketika di alam kubur itu, maka ini adalah ibadah yang lebih besar dan dibandingkan sekedar sholat sunat. Kenapa demikian? Karena memikirkan itu penting. Penting sekali, kita berpikir itu penting. Ya. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara umum mereka tidak menggunakan pikirannya. Untuk apa? Untuk memikirkan kebesaran Allah, untuk memikirkan kehidupan akhirat nanti. Maka orang-orang di antara banyak manusia yang dulunya jahil, yang dulunya dia adalah manusia-manusia yang buruk, umpamanya tidak tahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembali ketika mereka mengingat kematian. Ya, jadi kewaras si materi pasti orang selalu memikirkan, mengingat kematian, ya, maka dia orang seperti itu akan cepat kembali. Ya, kemarin kita sudah bahas di ini sekaitannya dengan hadis yaitu akan masuk surga nanti orang-orang yang hatinya seperti burung. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan hatinya seperti burung adalah lembut, hatinya lembut. Jadi ketika melihat sesuatu kejadian, satu perkara, cepat dia bersedih hati. Ketika melihat ada orang kecelakaan, dia cepat sedih, ya. Dia menghayalkan bagaimana posisi dia pada saat itu. Ya. Nah, makanya ini kita diajak oleh Al-Imam An-Nawawi ini untuk memikirkan ini semua. Ya, untuk memikirkan ini semua. Sekali lagi, berpikir adalah juga termasuk ibadah. Tafakkur, kita bertafakkur atas kebesaran Allah, bertafakkur, kita memikirkan bagaimana kehidupan akhirat nanti, dengan itu menambah keimanan kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu juga akan memperbaiki ibadah kita. Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini, maksudnya tafakkur di sini, berfikir di sini adalah dia belum mengatakan at-tafakkur huwa anal insana ya'malu fikruhu fil amri hatta yasilu fihi ila natijah, yaitu berfikir di sini, kata Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan berfikir di sini maksudnya adalah seseorang menggunakan akalnya. Jadi seseorang menggunakan akalnya dalam rangka dia memikirkan sesuatu perintah yang dengan pemikiran itu dia akan sampai pada tujuannya. Ya, dia akan sampai pada tujuannya. Wa qad amara Allah taala bihi, dan ternyata berfikir ini, bertafakkur, berfikir, berzikir, kita mengingat ini perintah Allah, kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ternyata ini juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu. Beliau menyendiri berfikir, ya, menyendiri berpikir, merenungkan, ya. Ini awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Maka ini berfikir, kita bertafakkur, ini adalah termasuk juga dalam ibadah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fafillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi memasukkan satu ayat yang pertama yang disebutkan kaitan dengan bab ini adalah Imam An-Nawawi menyebutkan satu ayat dari surat As-Saba, surat Saba ayat yang ke-46. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'idukum biwahidah." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya memperingatkan kalian kepada satu perkara. Ya. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian hanya kepada satu perkara, antaqumu lillahi masna wa furada, yaitu kalian hendaknya ketika qumulillah, berdiri menghadap Allah, beribadah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdua atau dalam keadaan ramai, ya, atau furoda atau sendirian, kata Rasulullah, summa tatafakkarun, kemudian berpikirlah. Maka di sini ada kalimat tatafakkarun, berpikir. Di sini perintah. Maka dalam kaidah juga disebutkan oleh para ulama, yaitu al-asru fil amri
lil wujub. Jadi hukum asal perintah itu adalah wajib selama tidak ada dalil yang menunjukkan adalah sunnahnya. Kalau ada kalimat-kalimat perintah itu asalnya adalah wajib. Selama tidak ada indikasi atau qarinah atau hadis atau ayat lain yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah, itulah menunjukkan sunnah saja atau mustahab saja. Yufafillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin menjelaskan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'idukum biwahidah." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian kepada satu perkara saja. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, "Qul ya Muhammad linnasi jami'an." Katakanlah kepada manusia seluruhnya, wahai Muhammad, a'idukum illa biwahidah. Tidaklah aku memperingatkan kalian kecuali pada satu perkara. Maksudnya aqdamalakum mau'idhu illa biwahidatin faqat. Kecuali perintah ini adalah perintah satu-satunya perintah. Artinya perintah ini penting untuk kita perhatikan, ya. Penting untuk kita perhatikan. Ya, yang idza kuntum biha adraktumul madlu. Maka yang kalian apabila menegakkan perintah ini, kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari. Jadi apa yang kita tuju akan kita dapatkan. Ya. Yaitu apa perintah itu? Ya, yaitu pada ayat lanjutan ayat tadi, antaqumu lillahi matna wa furoda summa tatafakkarun. Hendaknya kamu berdiri menghadap Allah, ibadah maksudnya di sini, baik itu dua orang atau sendiri, atau ketika dua orang ramai atau sendirian, hendaknya kamu itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpikirlah. Seolah-olah dalam ayat ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengajak kita, jadi ketika kita melakukan satu ibadah, setelah itu kita harus memikirkan ibadah itu. Apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah kita ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya setelah ibadah dalam ayat ini, Allah mengajak kita untuk kembali memikirkan tadi ibadah kita tadi. Sampai enggak ibadah ini kepada Allah? Ya. Benarkah ibadah kita ini lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya di sini Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala ini menyebutkan bahwasanya taqumu lillah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mukhlisina lahu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu ketika kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memikirkan kembali situ semua. Ya. Makanya di sini kita diperingatkan oleh beliau ini, ya. Ketika kita merenungkan kembali setiap ibadah kita, beliau mengatakan la yakun alladhi yu'dil a'maluhu shalihah faka'annaha adah. Jangan kita menjadi seperti orang yang ketika kita melakukan ibadah itu kosong saja ibadah itu, tidak ada khusyuk, hati ini tidak hadir ketika ibadah, seolah-olah kita hanya melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan saja. Ya, betapa banyak kita seperti itu hari ini. Jadi kita menjalankan perintah Allah ini, solat umpamanya, karena solat yang paling seringnya 5 kali sehari semalam, bahkan kita solat sunat. Syekh Utsaimin mengajak kita untuk merenungkan kembali, jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah umpama solat tadi, seolah-olah kita kosong saja ibadah itu, dan jiwa kita, raga kita saja, jadi ruh saja yang solat, tapi jiwa itu kosong dari ibadah, dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap solat ini hanya kebiasaan saja. Ya. Makanya kita teliti kembali. Makanya para ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang solat-solat sunat qabliyah, ya, terutama ketika menjelaskan solat-solat sunat qabliyah, kenapa kita disyariatkan solat sunat qabliyah ini, sebagai salah satu sarana yang pertama adalah untuk kita meninggalkan urusan dunia tadi. Jadi sibuk kita dengan dunia tadi, karena ini mau masuk waktu solat wajib kan. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat wajib itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu, karena ada qobliyah itu. Makanya ada sholat sunat qobliyah. Ya,
Faedah, salah satu faedahnya adalah kita bisa meninggalkan urusan kita tadi. Ya. Sebagai pemanasan istilahnya. Nah, ketika kita masuk dalam salat yang wajib, maka paling tidak urusan yang kita ingat tadi mulai hilang. Ya. Kan beda kalau kita langsung salat saja, salat wajib umpamanya, tanpa kita salat qabliyah sebelumnya umpama. Yang hari ini kita sayangnya sering banyak kita buang-buang waktu saja. Ya. Kita ya bahkan orang sudah azan, antara azan dan iqamat masih ngobrol, masih ngumpul. Nah, sebagian kita masih sibuk dengan handphone. Ya. Jadi tidak ada lain ya, minal handphone ilal handphone kita ini. Dari handphone ke handphone. Ya, datang ke masjid ke HP. Sewati bahanu orang ajan ini, apa lukman wa ajan apa lukman. Ya, ke HP tadi ya. Allahu akbar. Ya, kamat apa lu tahu? Ya. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah 3 kali. Ya, subhanallah tak akhir, subhanallah, subhanallah. Kita begitu hari ini. Ya, sedih sekali. Jadi tidak ada jiwa, tidak ada sulit kita menghadirkan kehusuan itu gara-gara ini, perkara ini. Tidak hanya handphone, apa saja, perkara apa saja. Maka ini salah satu nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jangan sampai la takun kalladzina, seperti orang-orang yang menjalankan ibadah itu hanya seperti kebiasaan saja, sudah ini adat saja, kebiasaan saja. Akhirnya salat begitu aja, jalan saja. Tidak ada kehusuan sedikit pun di dalam salat itu. Ini diantara penjelasan beliau yang pertama tentang ayat ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ayat yang lain tentang perkara bagaimana kita diajak bertafakkur ini adalah yaitu diantaranya surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, kita sudah semua hafal ayat ini ya, rata-rata kita sudah hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Subhanaka faqina adzabannar. Al-Imam An-Nawawi menukil ayat ini, 2 ayat dari surat Ali Imran setelah beliau menukil dari surat As-Saba, surat Saba ayat 46. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam dan siang ini, la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Coba perhatikan. Jadi adanya langit, bumi, bergantinya siang, bergantinya malam, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Maksudnya apa? Ya, kita ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau berpikir tentang adanya bumi, pergantian siang dan malam ini. Ini adalah kejadian perkara yang luar biasa yang di luar nalar manusia. Ya. Ciptaan Allah itu luar biasa. Coba kita perhatikan besarnya bumi ini ya. Allahu Akbar. Kita ngeri lihatnya. Jangankan kita lihat bumi, gunung saja yang besar-besar itu. Kita lihat ikan paus di laut itu, Allahu Akbar. Tidak usah kita ditelan, kita lihat di video saja itu sudah ngeri rasanya. Itu begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Penciptaan langit, penciptaan bumi ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bergantinya malam dan siang juga demikian. Bagi siapa? Ulil albab, orang yang berakal. Di sini ulil albab. Ya. Nah, ulil albab dilanjutkan dalam ayat ini. Siapakah ulil albab? Orang yang berakal itu, yang mau memikirkan kebesaran langit dan bumi. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Tidak ada hari tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan senantiasa dalam keadaan beruntung apabila lisannya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita isi hari-hari kita dengan
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bolehnya seorang itu zikir dalam keadaan berdiri. Ya. Tidak hanya duduk ya, berdiri, berbaring juga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir-zikir sebelum tidur itu. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Genap jadi 100 dengan Allahu Akbar 34 kali. Ya. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tidur. Ya, dalam keadaan berdiri, berbaring. Ya. Ayat-ayat ini juga menurut sebagian ulama menunjukkan boleh kita ketika kita ada keperluan setelah selesai sholat, umpamanya ya kita mau zikir di masjid ini tidak sempat, jadi kita keburu ketinggalan sesuatu umpamanya, maka boleh kita sambil berjalan berzikir, melanjutkan zikir setelah sholat itu. Atau di atas kendaraan kita lanjutkan zikirnya, boleh, tidak ada larangan. Jadi tidak mesti kita zikir duduk di sini. Ketika terdesak dengan satu keperluan, maka boleh kita berzikir dalam keadaan tadi berdiri atau berjalan atau di atas kendaraan, boleh. Jangan sampai ditinggalkan zikir ini, karena zikir ini adalah sifat orang yang beriman, menyelisih sifat orang munafik. Ya, orang munafik itu sedikit zikir, sedikit. Ciri-ciri orang munafik adalah sedikit berzikir, sedikit mengingat Allah, sedikit dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Sedikit sekali kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia berfikir atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit dan bumi ini. Iya. Kita berpikir atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang langit dan bumi. Coba kita naik di atas gunung. Siapa yang sering daki gunung? Ya. Antum berdiri di atas puncak gunung, Masya Allah, ngeri sekali. Kita lihat ke bawah itu. Ya, apalagi naik pesawat ya. Kalau sudah naik pesawat itu zikir dari naik sampai turun itu. Tegang terus ya. Ya, habis bosan kita sebut subhanallah, alhamdulillah. Bosan alhamdulillah, Allahu akbar. Bosan Allahu akbar, capek istighfar, astagfirullah sampai turun. Ya, itu kalau naik pesawat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya. Yaitu ya Allah, wahai Rabb kami, ya, tidaklah yang Engkau ciptakan semua ini, langit dan bumi ini, sia-sia begitu saja. Maha suci Engkau dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan ini tidak ada yang sia-sia, semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Ya. Nyamuk umpamanya, nyamuk kan serusan daripada koroku, maru. Beli lo koroku wali. Ya, habis uang kita buat beli obat nyamuk. Ya. Tapi ternyata tidak hanya itu, nyamuk itu punya hikmah yang lain. Ya, ternyata dengan nyamuk itu banyak juga orang yang diselamatkan. Jadi ada tidak di pengangguran nih, jadi kerja di perusahaan obat nyamuk umpamanya. Ya kan? Kan seperti itu. Ya. Jadi semua ada hikmahnya. Itu baru yang kita ketahui, belum lagi yang perkara yang tidak bisa kita tangkap. Ya. Ya, bahkan saya teringat nih, saya pernah nasihati ini, dia berhujah dengan hal ini. Ya. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ini dipakai oleh saya nasihati, itu sudah lama sekali. Iwan kita masih rokok. Masih rokok. Biasanya kalau di depan ana dia tidak berani rokok. Ya. Suatu ketika ana dia tidak lihat ana datang. Ya, dia mau sembunyikan sudah terlanjur. Ya, soalnya ore banyak yang rongko pas tahu di dulu enggak gitu dia dulu. Eta anaden ya, tapi ana ndak bilang. Dia enggak pandai dan ya kadang suara mepici ya, tapi yang ini kepepet dia sekali ini. Bukannya kendakir ya, punya cara nih bagaimana mau buang ini, mau masuk kantong nggak bisa, kan sudah mau begini kan saya datang. Saya bilang, Dewi jarang kocinan, toy jarang ngaji, saya bilang.
Ya, dia baca ayat ini, Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu batil, semua ada manfaatnya. Ini manfaatnya obat stres, Ustaz. Allah. Dalil antum itu, hati-hati, salah itu ya. Salah menempatkan ayat asli. Ya, beliau pakai ayat itu, tidak benar. Kalau rongko painkan ayat wali itu maksudnya. Ya, dosa dia tanggung pandai. Nanti tambah wali 2 kali lipat wali dosa dia, dosa rongko kan ayat wali, cara wali ayat. Allahu Akbar. Ya, jadi semua ya, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu yang paling pokok sebetulnya itu. Jadi manusia dan jin ini semua ciptaan Allah ini tidak diciptakan oleh Allah melainkan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Melainkan untuk ibadah kepada Allah. Tidak mungkin lah kita ibadah dari bangun tidur sampai tidur ya. Mungkin enggak? Hah? Saya mau tanya nih, mungkin enggak? Ya? Mungkin. Bagaimana caranya? Ya? Ikut sunnah Rasul, mantap. Ya, alhamdulillah. Ya, memang kalau sebab ibadah ini sekali lagi anak kembalikan tadi kan, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya baca Quran, bukan saja itu ibadah itu. Dari semua perkara yang pertama lillahi mukhlishon, ini sekalipun perkara dunia, ya jangankan ibadah. Lillah, kalau yang pertama lillahi mukhlishon, untuk Allah ikhlas kita berbuat untuk Allah. Yang kedua wali rasuli muwafiqon, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, sudah ibadah semua. Makan kita ibadah, bismillah. Kita makan dengan tangan kanan, kita ucapkan bismillah sebelum memakannya. Apalagi kalau kita pakai 3 jari, sebagai 3 jari ini ya, 3 jari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah makan itu. Tapi kalau kita makan ya, tidak ada bismillah, makan pakai tangan kiri bahkan ya, makan pakai tangan kiri, ada nilai ibadahnya? Tidak. Makanya kita harus cerdas. Kalau kita mau dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka biasakan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hatta urusan dunia sekalipun. Ya, hatta urusan dunia sekalipun. Bangun tidur kita baca doa, ya. Kemudian kita berwudu, ya. Kemudian sholat, ya. Kemudian keluar rumah kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masuk ke dalam rumah kita ucapkan salam. Kalau ada orang kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi atau lengkap wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, apa salamnya? Ya, tidak ada orang di dalam, kita masuk, tidak ada orang, boleh nggak salam itu? Boleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita masuk tidak ke rumah, di mana saja, biar tidak diganggu oleh setan. Rumah setua apapun kita masuk ucapkan itu, selamat kita insya Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh ini bukan manusia saja, jin juga ada yang soleh. Ketika kita masuk, dan memang rumah-rumah kosong, tempat-tempat kosong itu banyak jinnya, jin yang menempati. Nabi mengatakan kamar tidur itu untukmu, 2 kamar itu untuk tamu, kemudian 3 kamar itu untuk setan. Ya, artinya jangan sampai ada kamar yang kosong. Makanya saya ingatkan kepada kita yang mungkin punya harta berlebih, kita beli rumah kita tinggalkan begitu, dosa itu kita sia-siakan. Itu namanya tabdzir, itu mubadzir, tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan itu tempat tinggal setan. Lebih baik kita kasih siapa ke iwan kita, suruh, kalaupun tidak ya suruh jaga saja, dia tinggal, dia rawatkan, lebih bermanfaat pahalanya setiap hari. Coba kita bayangkan, ada orang di situ suruh tinggal, makan minumnya hitung ibadah bagi kita, apalagi sholatnya, baca Qur'annya, Allahu Akbar. Ya, banyak kita hari ini menyanyiakan tempat kita. Ya, ada beli rumah besar-besar nggak ditempati. Ya, kasih, suruh tinggal orang yang kita anggap soleh, kita anggap baik, suruh tempati mereka itu. Karena kalau dibiarkan kosong itu untuk setan. Karena dilarang, inilah yang dilarang dalam syariat kita. Jadi setiap hari boleh. Bahkan dari pagi dari bangun tidur sampai tidur kembali kita bisa terhitung ibadah. Kalau tadi, ya,
Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Ali Imran ya, ayat yang 190 sampai 191. Kemudian ayat yang selanjutnya yang diikuti oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ke 18 sampai 21. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kalian tidak melihat kepada ibil, unta, bagaimana unta itu diciptakan? Jadi bahkan kita ini disuruh merenung ya, disuruh merenung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merenungi atau memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Ya. Di sini tidak ada unta ya, sulit kita ya. Ya yang lain lah, ayam ya, bebek, yang ada lah kambing ya. Yang pilih kambing. Ya, lihat nanti antum pas lihat lahiran kambing itu lihatin ya. Antum sambil pikirkan, Masya Allah kebesaran ciptaan Allah luar biasa. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan juga apakah kalian tidak merenungi melihat langit itu bagaimana ditinggikan? Langit ditinggikan tanpa tiang. Allahu Akbar. Ya, kalau kita di dunia kalau bikin sesuatu yang namanya atap itu pasti ada tiang. Allah ciptakan atap, tidak ada tiang. Coba besarnya langit itu kayak apa, tidak butuh tiang. Allah yang menciptakan, terbang begitu saja tiang itu. Masya Allah, itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada manusia yang bisa ciptakan begitu, ya. Tidak ada kita yang bisa. Makanya kita disuruh merenung, ya. Coba kita ke tempat-tempat yang luas lah, tidak ada pohon, tidak. Kita melihat ke atas itu luasnya langit itu loh, Allahu Akbar. Yang seperti itu kita diajak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk merenung. Wa ilal jibali kai nusibat, dan kepada kenapa kita tidak melihat gunung-gunung yang itu yang dipancangkan, yang ditancap itu. Ya, para ulama menjelaskan tentang gunung ini. Gunung itu, ya, begitu besarnya gunung itu, jangan dilihat atasnya saja. Justru di bawah itu lebih besar daripada atasnya. Ada tiangnya di bawah itu, pancangnya di bawah itu, kata para ulama, itu justru lebih besar daripada atasnya. Ya, makanya yang membuat kokoh gunung itu adalah pancangnya yang di bawah itu. Andai tidak ada pancang, mai uras sekali nama anu lalu nanduhang poi lalu doror, ya kan? Tapi karena pancangnya di bawah itu besar, kokoh, ya, maka yang di atas juga menjadi kokoh. Gitu para ulama menjelaskan itu. Ya, di ini semua diajak kita untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya bernama gunung. Bagaimana Allah menancapkan. Kita kan kagum kalau lihat orang bangun jembatan di tengah air umpama, punya kucaran atau tiang yang di bawah laut itu. Itu baru ciptaan manusia, ikhwah, jemaah sekalian. Coba antum renungi gunung itu, Masya Allah, lebih besar lagi tancapannya ke dalam dibanding jembatan-jembatan yang orang bangun itu, tiang-tiang jembatan orang bangun itu. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Maka berpikirlah sesungguhnya, ya, apa namanya? Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan, ya. Ini diantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Ghasyiyah yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang bagaimana agar kita mau berfikir, ya, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat ini. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ayat surat Yusuf ayat 109. Ya, surat Yusuf ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru." Ya, apakah kalian tidak berjalan, melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, fayanzuru, untuk melihat. Ya. Dalam ayat ini banyak ya. Banyak sekali ayat yang berbunyi seperti ini. Yaitu maksudnya adalah kita melakukan perjalanan bagaimana kita menyaksikan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga yang menunjukkan bahwasanya kita juga disyariatkan untuk tadabbur alam, ya. Tadabbur alam. Ya, kita jalan
berjalan ke pinggir ke pantai atau naik berjalan ke gunung, ya dalam rangka merenung ini, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita siru, untuk melakukan perjalanan. Ya, betapa banyak ulama-ulama kita dulu Masya Allah melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ya, dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Ya, bahkan itu orang dulu tuh Masya Allah, bukan hanya kalau kita enak saja naik motor dari rumah datang pengajian naik motor, naik bis, kalau ada naik kapal laut, pesawat. Orang dulu jalan kaki, paling umum jalan kaki itu. Kalaupun naik kendaraan seperti onta, keledai, kuda, itu sudah fulus, dia itu sudah termasuk orang yang beruang kalau dia melakukan safar dengan menggunakan kendaraan-kendaraan seperti itu. Maka kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan ini, ya, dalam rangka kita merenungi, ya, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah, ya, yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasa ya kalau beliau di sini menyebutkan, sebetulnya ini kitab-kitab hadis. Jadi ulama mengategorikan Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis, tapi untuk menguatkan hujahnya Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan ayat-ayat yang menguatkan hadis-hadis yang beliau sebutkan tadi. Sudah isa ya. Yang terakhir adalah satu hadis yang beliau disebut di sini, ya, hadis yang kita sebutkan pada bab yang dulu, ya, yang kemarin, yaitu al-qayyis man dana nafsuhu, yaitu orang yang cerdas itu, ya, yaitu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi cerdas, kata Syekh Utsaimin di sini, orang kafir itu tidak pantas kita sebut orang cerdas. Ya. Orang kafir apapun agama kepercayaannya atau orang ateis tidak pantas kita sebut orang cerdas. Kalau kita sebut mereka berakal, iya. Karena beda antara berakal dengan cerdas. Kalau berakal belum tentu cerdas, tapi kalau sudah cerdas sudah pasti berakal, ya. Al-Imam Syekh Utsaimin berdalil dengan satu firman Allah surat Al-Anfal. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan inna syarrad dawabi 'indallah, Allah berfirman, ya, inna syarrad dawabi 'indallahi, ya, as-summum bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk itu, ya, yaitu di sini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, surat Al-Anfal ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, seperti binatang melata, ya, yaitu mereka ini bisu tuli, ya, la ya'qilun, tidak memiliki akal. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Maka menurut beliau, bagaimanapun kagum kita kepada mereka, ini bikin alat ini, bikin alat itu, tidak pantas dapat predikat al-dzaka, cerdas. Ya. Karena dzaka tadi disebutkan tadi orang yang menundukkan hawa nafsunya. Ya. Tidak pantas disebut cerdas atau dzaka. Ya, kalau disebut berakal, iya, mereka ini memiliki akal sama seperti manusia secara umum. Ya, tapi cerdas tidak. Ya. Inilah diantara yang bisa kita sebutkan, ya, dalam bab ini, dan bab ini kita habis sekaligus, ya. Ya, sebetulnya banyak syarahnya tapi tidak terlalu penting untuk sebutkan semua karena terlalu melebar beliau bahasnya. Kita cukupkan sekian kajian kita malam hari ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.